Oh halo teman-teman, kali ini kita akan menggali dunia geospasial di bagian analisis jaringan dalam QGIS. Nah, untuk pengantarnya terlebih dahulu, analisis jaringan itu suatu operasi dalam sistem informasi geografi yang menganalisis kumpulan data jaringan geografis atau jaringan dunia nyata. Nah, ini bisa digunakan nih untuk mencari rute yang paling cepat, paling pendek, atau paling menarik sesuai dengan faktor yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, analis area layanan ini merupakan jenis analis jaringan untuk menentukan wilayah yang mencakup semua jalan yang dapat diakses. Nah, area layanan ini dapat membantu mengevaluasi aksesibilitas. Selanjutnya, dalam praktik kali ini, kita menggunakan area kajian Kabupaten Sleman. Alat dan bahan yang digunakan ada perangkat QGIS, laptop, dan data spasial sebagai berikut, yakni poligon batas desa, garis jaringan jalan, titik fasilitas umum, dan titik lokasi pemadam kebakaran di daerah Sleman. Kemudian tools yang digunakan untuk analisis berupa shortest path, kemudian ada plugin QNet3. Nah, di sini kita akan menggunakan OD matrixnya. Kita lanjut untuk praktik di aplikasi QGIS-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan layer yang dibutuhkan untuk praktik kali ini menggunakan Data Search Manager. Nah, di sini saya sudah memilih sumbernya di mana dan ini sudah saya masukkan. Salah satu itu Desa Sleman, kemudian ada Jalan Sleman yang simbolnya seperti ini, kemudian ada pasar, kemudian ada fire station. Nah, di sini kita akan melakukan analisis jaringan menggunakan shortest path terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menggunakan data spasial pasar Sleman dan fire station. Nah, kita cari terlebih dahulu shortest path, yakni dari poin ke layer. Nah, poinnya itu kita akan menggunakan fire station. Jadi kita akan melakukan analisis dari fire station ke pasar. Nah, kita bisa memilih dulu vector layer yang merepresentasikan jaringan, yakni Jalan Sleman. Nah, di sini tipenya itu kita pilih yang shortest, kemudian start point-nya di sini kita bisa pilih. Misalnya kita menggunakan fire station yang ini. Nah, kita bisa start point, kemudian kita pilih, kemudian untuk titik terakhirnya atau menuju kemana itu kita menggunakan pasar. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung run. Kita bisa pilih simpan ataupun langsung di run saja tanpa menyimpannya. Nah, di sini ketika saya sudah menyimpannya, ketika saya sudah merunningnya, kemudian akan tampil hasil seperti ini. Nah, ini terbentuk ya jaringan rute terpendek yang ternyata itu sesuai dengan jaringan jalan. Nah, bisa kita lihat di sini memang itu jaringan jalannya. Nah, ini menghubungkan dari titik yang telah saya pilih ini fire station ke seluruh pasar yang ada. Nah, di sini kita akan membandingkan shortest juga tetapi menggunakan OD Matrix. Nah, sebelum itu kita harus menginstal plugin yang bernama QNet3. Nah, setelah kita menginstalnya, dari sini kita bisa mencari OD Matrix. Nah, kita akan menggunakan OD Matrix from layers as lines. Nah, di sini network layernya kita menggunakan Jalan Sleman UTM. Kemudian from point layernya, nah di sini kita bisa menggunakan layernya langsung ya. Jadi kita menggunakan fire station, kemudian unique point ID fieldnya ID, kemudian to point layernya itu pasar Sleman UTM, dan kita pilih ya ini sama shortest path juga. Nah, makanya kita akan membandingkannya, kemudian kita bisa langsung melakukan run ataupun menyimpannya, itu dibebaskan kepada pengguna. Nah, nanti akan muncul hasilnya itu garis-garis yang menghubungkan dari fire station ke pasar, tetapi ada perbedaan nih, garisnya yang terbentuk akan garis lurus seperti ini. Jadi ternyata tidak mengikuti jaringan jalan yang telah kita inputkan sebelumnya ya, padahal sudah ada network layer. Nah, kemudian di sini juga kita belum tahu yang mana
yang merupakan rute terpendek. Jadi kita bisa melakukan execute SQL di sini, execute SQL, kemudian kita menuliskan SQL query-nya. Nah, kita pilih dulu di sini yang tadi itu output AD matrix, kemudian kita bisa menuliskan SQL-nya. Nah, kita bisa memilih SQL seperti ini, yang artinya kita mengambil data dari tabel atau view bernama input 1 untuk menghasilkan daftar nilai dari kolom origin ID, destination ID, shortest distance, dan geometri yang sudah dikelompokkan berdasarkan nilai origin ID dengan nilai terkecil dari total cost dalam setiap kelompok. Nah, di sini kita bisa langsung run. Nah, di sini adalah SQL inputnya, SQL outputnya. Nah, mungkin kita bisa ganti dulu warnanya sehingga bisa lebih mudah untuk dilihat. Oke, nah ternyata di sini terbentuk yang rute terpendek itu seperti ini, tapi tetap ya tidak mengikuti jaringan jalan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan rangkumannya. Jadi, analisis jaringan diaplikasikan dalam pencarian kantor pembakaran mana yang paling dekat dari pasar tradisional di wilayah Sleman menggunakan tool AD Matrix dan tool Sortesped. Nah, untuk yang hasil dari geometri itu, hasil AD Matrix tidak dapat menentukan lapisan geometri dengan jalur paling pendek dari titik keberangkatan menuju titik target, sehingga digunakan sintaks SQL terlebih dahulu untuk memilih lapisan geometri dengan jalur paling pendek. Kemudian, tampilan hasil AD Matrix berupa garis lurus yang langsung menghubungkan antar titik, tetapi garis tersebut tidak mengikuti fitur jalan yang telah dimasukkan juga saat pemrosesan. Kemudian tabel atribut OD berisi fit, origin ID, kemudian destination ID, dan sebagainya. Kemudian untuk analisis itu yang Sortesped tadi, tampilan Sortesped-nya yakni berupa garis yang menghubungkan antar titik sesuai fitur jalan yang dimasukkan. Nah, tabel atributnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis area layanan. Nah, di sini kita menggunakan ISO area. Nah, di sini kita akan memulai ISO area as point cloud. Nah, kita bisa menggunakan from point ya. Yang pertama untuk layernya kita menggunakan Jalan Sleman. Kemudian start point-nya misalnya kita menggunakan ini. Nah, terus jaraknya kita bisa menggunakan 300. Kemudian optimization kriterianya kita menggunakan shortest path dan bisa kita run. Nah, nanti hasilnya akan terbentuk titik-titik seperti ini. Ya, jadi akan terbentuk titik-titik. Karena inputnya itu Damkar Sleman, maka hasilnya titik-titik sekitar Damkar Sleman dalam jarak 300 meter yang polanya itu mengikuti jalan. Nah, lalu bagaimana jika kita menggunakan layer? Nah, network layernya seperti ini, Jalan Sleman, kemudian kita menggunakan fire station sebagai start point-nya. Selanjutnya kita juga tetap menggunakan jarak 300, kemudian optimization kriterianya menggunakan shortest path. Nah, hasilnya akan terbentuk titik-titik juga. Tapi karena tadi kita memilih kita layer Damkar Sleman, maka nanti hasilnya ada titik-titik di sekitar fire station yang ketiganya. Nah, kita akan mencoba menggunakan ISO area as interpolation from point. Nah, di sini kita tetap menggunakan Jalan Sleman, kemudian start point-nya bisa kita pilih misalnya ini, kemudian kita pilih 300, dan ini tetap default, kemudian bisa kita run. Nah, nanti akan menghasilkan raster jarak terinterpolasi dari titik yang dipilih pengguna dengan menerapkan thin interpolation ya, seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita ubah. Nah, seperti ini. Nah,
input dalam metode ini itu dalam Kar Sleman, maka hasilnya berupa raster jarak terinterpolasi di sekitar Damkar Sleman dalam jarak 300 meter. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan ISO area extrapolation from layer. Nah, dalam hal ini inputnya yaitu layer fire station, maka hasilnya berupa raster jarak terinterpolasi di sekitar fire station yang antara ketiga fire station tersebut menjadi terhubung dengan raster yang sama. Nah, selanjutnya kita menggunakan ISO area S polygon. ISO area S polygon ini kita menggunakan jalan Sleman, start pointnya kita menggunakan fire station, dan ininya default kita menggunakan 300. Nah, di sini kita bisa memilih interval konturnya itu 100 meter. Nah, terus ini tetap menggunakan shortest path. Lalu kita akan run dan nanti akan terbentuk layernya itu seperti ini. Ya, jadi akan terbentuk output polygon dan output interpolation. Metode ini menghasilkan polygon yang berasal dari raster jarak interpolasi mulai dari beberapa titik yang disediakan oleh lapisan vektor. Karena inputnya itu fire station, maka hasilnya berupa polygon di sekitar fire station yang antara ketiga fire station tersebut menjadi terhubung dengan polygon yang sama. Perbedaan jaraknya 100 meter, 200 meter, dan 300 meter dapat terlihat dengan jelas apabila kita melakukan pengaturan simbologi seperti ini. Kemudian apabila kita menggunakan from point, maka hasilnya akan di titik tersebut saja. Misalnya start point itu di sini, kemudian nanti akan terbentuk antara titik kontur yang bersama yang akan kita run, dan nanti akan terbentuk seperti itu, dan ini akan lebih kita melakukan simbologi sehingga akan terlihat area layanannya dalam jarak yang berbeda. Nah, seperti ini dalam 100, 200, dan 300. Nah, untuk melakukan simbologinya kita bisa menggunakan seperti ini. Dengan mengetahui perbedaan dari area layanan tadi yang telah kita buat menggunakan ISO area, nah kita bisa menggunakan ISO area S polygon yang menurut saya lebih bisa menggambarkan untuk kasus tersebut. Nah, di sini kita menggunakan jalan Sleman, kemudian point fire station, kemudian 300 untuk distance-nya, dan konturnya itu jaraknya itu 100 meter. Nah, di sini bisa kita run. Kemudian nanti kita bisa melakukan pengaturan simbologi agar bisa lebih membantu pemahaman dari jarak 100, 200, dan 300 tersebut. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini sudah terbentuk, tapi kita bisa melakukan pengaturan simbologinya. Nah, untuk menunjukkan kelas service area yang paling banyak dapat melayani lokasi fasilitas umum atau FASUM, dilakukan join attributes by location. Nah, di sini kita bisa menyalakan dulu FASUM itu persebarannya seperti ini, dan kita cari join attributes by location. Nah, di sini ada join attributes by location, kita pilih output polygon yang tadi, kemudian kita comparing itu FASUM Sleman. Nah, selanjutnya bisa kita run. Nah, di sini akan tertampil hasilnya bahwa berdasarkan tabel atribut yang diperoleh ini dapat dilihat FASUM yang dapat dijangkau oleh fire station. Hasilnya tidak ada FASUM yang terlayani dalam kelas jarak 100 meter, kemudian ada satu FASUM yang berupa tempat ibadah yang terlayani dalam kelas jarak 200 meter, dan ada beberapa FASUM yang dapat terlayani dalam kelas jarak 300 meter. Jadi, kelas service area yang paling banyak melayani lokasi FASUM adalah kelas yang berjarak 300 meter dari lokasi fire station. Terima kasih dan semoga bermanfaat.